Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Kotrunada, dan juga ada teman saya, Lutfi Wardatul Hamdiah, akan menjelaskan mengenai uji rantes SPSS hipotesis deskriptif. Sebelumnya apa sih uji rantes itu dan apa tujuannya? Jadi rantes itu digunakan untuk mengukur urutan suatu kejadian, dan pengujiannya itu dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui data sampel. Analisis ini termasuk dalam kategori statistik non-parametrik, dan uji ini itu bertujuan untuk menentukan apakah data yang diambil sudah bersifat acak atau belum. Jadi sebelumnya untuk rantes sendiri ini juga punya ketentuan. Yang pertama, apabila nilai asimptotik signifikannya lebih dari 0,05 berarti H0 atau hipotesis 0 diterima. Nah, sedangkan apabila nilai asimptotik signifikan kurang dari 0,5 berarti H0 atau hipotesis 0-nya ditolak. Lalu di sini kami menyediakan satu contoh kasus yang sudah kami buat sebelumnya. Seorang pustakawan melakukan survei kepada pustakawan yang sedang mengunjungi perpustakaan tentang jadwal perpustakaan keliling secara acak. 20 pemustaka yang terpilih sebagai sampel harus memilih antara hari Sabtu atau Minggu sebagai jadwal pelaksanaan perpustakaan keliling tersebut. Nah, dari contoh kasus yang sudah kami sediakan tadi, di sini ada hasil dari kuesioner atau survei yang sudah diadakan oleh seorang pustakawan tersebut. Bisa teman-teman lihat di layar. Di sini untuk hari Sabtu kami beri lambang dengan angka 1, dan untuk hari Minggu kami beri lambang angka 2. Untuk melakukan rantes pada aplikasi SPSS ini, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian pada variable view, pada kolom name kita tulis jadwal perpus keliling tanpa menggunakan spasi. Setelah itu desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu value-nya kita isi. Untuk hari Sabtu kita lambangkan dengan angka 1, dan untuk hari Minggu kita lambangkan dengan menggunakan angka 2. Kemudian klik OK, dan measure atau skalanya kita ubah menjadi ordinal. Setelah sudah, kita beralih ke data view. Kita isikan datanya dengan cara mengcopy paste data yang sudah kita sajikan dalam bentuk file Excel. Setelah data view sudah terisi, langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, kemudian klik bagian non-parametric test, dan kemudian pilih pada bagian Runs. Untuk selanjutnya, variabel yang sudah kita buat tadi kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik Option dan centang bagian deskriptif, lalu klik Continue. Untuk cut point-nya di sini kami menggunakan median, lalu kita klik OK. Lalu dari hasil uji rantes hipotesis deskriptif yang sudah kita lakukan tadi di SPSS ini akan keluar hasil berupa output sebagai berikut yang bisa kalian lihat pada layar. Di sini untuk statistik deskriptifnya yang pertama ada N sejumlah 20 atau N ini adalah jumlah sampel yang kita ambil yaitu sebanyak 20 orang. Lalu ada min 1,55 dan standar deviasinya 0,510 dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 2. Lalu selanjutnya ada hasil dari rantes tadi. Yang pertama ada test value-nya yaitu 2. Lalu ada case kurang dari test value sebanyak 9, atau di sini bisa dibilang pemustaka yang memilih hari Sabtu sebagai jadwal perpustakaan keliling itu ada 9 orang. Lalu ada case lebih dari atau sama dengan test value yaitu sebanyak 11, atau di sini bisa dikatakan bahwa pemustaka yang memilih hari Minggu sebagai jadwal perpustakaan keliling itu ada 11 orang. Untuk total kasusnya itu ada 20 seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan ada jumlah run sebanyak 12 dan nilai hitung Z 0,279. Lalu ada asim signifikan sebanyak
sejumlah 0,781 dengan cut point median. Dari hasil output ini bisa kita tarik keputusan bahwa pemustaka yang memilih hari Sabtu sebagai jadwal perpustakaan keliling berjumlah 9 orang dan pemustaka yang memilih hari Minggu sebagai jadwal perpustakaan keliling sebanyak 11 orang. Untuk total sampelnya ada 20 dan jumlah range-nya ada 12 serta nilai Z hitung yaitu 0,279. Yang terakhir ada asim signifikan yaitu 0,781. Jadi sesuai ketentuan yang tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa kalau jika asim signifikannya lebih dari 0,05 maka H0 atau hipotesis 0 diterima. Nah, hipotesis 0 diterima ini maksudnya bahwa data yang ada ini bersifat acak atau random. Untuk kesimpulannya ini jadi berdasarkan hasil pengujian yang sudah kami lakukan tadi dapat diperoleh pernyataan bahwa data waktu pelaksanaan perpustakaan keliling bersifat acak atau random, yang artinya data yang diambil melalui survei tadi sudah memenuhi asumsi keacakan atau kerandoman. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami mengenai uji rantes SPSS hipotesis deskriptif. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan, kami memohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.